Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firhan Abdillah Mububi. Dalam video ini saya akan menjelaskan device manager dan membuat alokasi disk baru di disk manager di laptop atau komputer. Nah, kita pertama-tama kita akan menjelaskan tentang device manager. Ada beberapa cara untuk membuka device manager. Pertama, kita ke menu start, lalu search, ketikkan kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang disebut kita device manager. Ada cara yang lebih mudah lagi. Kita close dulu. Ada cara yang lebih mudah lagi. Kita ke menu start, klik kanan, lalu kita cari device. Hasilnya akan sama tampilannya. Nah, di sini kita terlihat saya sedang menggunakan Toshiba satu. Ini lama laptop yang saya gunakan. Ya, sebelum kita membahas atau menjelaskan tools yang ada di device manager ini, saya akan menjelaskan device manager itu adalah fitur kontrol dalam sistem operasi Microsoft Windows. Software ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terpasang di komputer. Nah, dari semua hardware yang ada di laptop, kita dapat memonitor hardware mana saja yang drivernya sudah terinstall atau enable-nya. Nah, pertama kita akan melihat di sini ada icon audio input and output. Di sini di laptop ini yang digunakan audio input dan outputnya bisa kita lihat. Nah, di sini ada microphone connection smart audio dan microphone Droid Cam virtual audio, speaker connection smart audio. Untuk inputannya di sini kita menggunakan mikrofon connect smart audio dan mikrofon Droid Cam virtual audio. Dan untuk outputnya menggunakan speaker connected smart audio HD. Nah, di sini ini adalah bawaan dari laptop ini tersendiri. Kalau di sini kita bisa dapat virtual dan smart bawaan dari laptop ini. Untuk fitur selanjutnya kita dapat melihat di sini ada fitur baterai. Kita akan buka. Nah, di sini ada Microsoft AC adapter. Ini Microsoft AC adapter ini berfungsi untuk supaya terhubung dari charger adapter atau terhubung ke laptop kita. Yang kedua, Microsoft ACPI Complement Control Method. Di fitur ini, di fitur-fitur untuk laptop yang generasi terbaru, mulai dari generasi 5 atau generasi yang terbaru, ada fitur yang Microsoft AC ini ketika kita mencarger laptop setelah recharger udah 100% atau udah penuh, dia akan berhenti secara sendiri. Ini adalah fungsi dari Microsoft AC. Untuk fitur selanjutnya ada, kita buka
Di sini ada beberapa fitur yang digunakan di laptop ini. Ada Microsoft Bluetooth M2 Microsoft Bluetooth LE dan Realtek Bluetooth 4.0 plus high speed chip. Yang ini yang digunakan Realtek Bluetooth 4.0 plus high speed chip. Untuk selanjutnya ada komputer. Nah, di sini HCVA ini adalah suatu software yang disimpan atau SO yang disimpan pada komputer. Nah, untuk selanjutnya ada disk driver. Disk driver ini driver yang digunakan baik internal maupun eksternal di laptop ini akan terbaca bila dipasangkan. Kita lihat di laptop ini apakah ada beberapa disk atau hanya satu disk. Nah, di sini hanya menggunakan satu disk, itu hard disk ST1000LM024 ANM101MB. Ini yang hard disk yang digunakan di laptop. Bila mana ada hard disk eksternal yang kita gunakan akan terbaca di disk drive ini. Untuk fitur selanjutnya ada display adapter. Display adapter ini berfungsi untuk menghubungkan suatu graphic user interface yang ada di komputer ini untuk menampilkan suatu gambar di monitor. Nah, di laptop ini yang digunakan AMD Radeon TM R5 M330 dan Intel R HD Graphics 5500. Untuk fitur selanjutnya, mungkin ini fitur yang sudah lama. Ini laptop yang generasi yang tertinggal. Masih ada DVD dan CD-ROM-nya. Untuk generasi yang terbaru, untuk laptop generasi 11 yang sekarang, untuk DVD atau CD-ROM ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, di sini kita lihat yang digunakan di laptop ini yaitu DVD Makita DVD RAM Z8HC. Untuk yang selanjutnya, main interface device. Nah, di sini kita dapat melihat ini adalah untuk interaksi yang digunakan menggunakan laptop ini, yaitu ada HID complement consumer control device, HID complement system controller, ada HID complement vendor device, ada HID complement vendor device, ada USB input device, ada USB input device. Yang selanjutnya ada IDE atau V controller. Di sini ada yang digunakan yaitu chipset family SATA ASCII controller. Nah, untuk imaging atau suatu kamera yang terdapat di laptop, nah, kita dapat melihat di sini, walaupun ada tambahan suatu kamera akan terbaca oleh imaging device. Nah, ini kita lihat apakah laptop ini ada satu kamera atau. Nah, di sini ada Lenovo AC kamera. Dia hanya menggunakan kamera bawaan dari laptopnya tersebut. Nah, untuk keyboardnya kita dapat lihat ada ID keyboard face standar face keyboard dan face-nya ada juga sama ID mouse face keyboard mouse. Di sini kita menggunakan tambahan keyboard
dan nice and modern range. Dia akan karena kan keyboard yang bawaannya rusak, jadi saya menggunakan keyboard yang eksternal. Nah, untuk yang selanjutnya kita melihat ada fitur monitor. Monitor ini generic PNP monitor yang digunakan di. Nah, untuk network adapternya ada beberapa network yang digunakan. Network ini ada device personal area network, Bluetooth LPCOM protocol, PDI, ada Realtek VCL GBE memory controller, ada Realtek RTL 8723BE wireless LAN 8021 NCIC. Nah, ini untuk wireless yang digunakan pada laptop ini yaitu Realtek yang ini RTL 8783BE. Windows adapternya sudah. Nah, di sini ada PrintQuest. PrintQuest ini suatu printer yang terhubung kepada laptop ini. Kita bisa lihat apakah ada yang terhubung atau pernah digunakan oleh laptop ini. Nah, ada di sini ada Canon G4010 series. Nah, ini pernah digunakan oleh laptop ini. Kelihatan ini adalah driver yang telah terinstall dari printer tersebut. Nah, ada fax juga, ini biasanya bawaan dari Microsoft-nya, ada Microsoft Document Writer dan Word Print. Ada Send to OneNote 2017. Biasanya yang ini itu terdapat di Word-nya atau di Office-nya, jadi dia akan muncul secara otomatis. Nah, selanjutnya lebih menarik lagi, ini kita akan melihat di prosesor. Prosesor apa yang digunakan laptop ini? Oke, kita lihat. Nah, di sini menggunakan Intel Core TN i7 5500 CPU 2,43 Hz. Semua drivernya udah terinstall sini. Ini udah lumayan untuk laptop ini. Tapi masih generasi yang terbaru. Nah, untuk selanjutnya ada fixture software device. Ini ada Microsoft Device Root. Terus ada Sound Video and Game Controller. Di sini ada sound atau video tambahan dan game controllernya. Ini ada Sony Sun Smart Audio HD dan Cyberlink Webcam Virtual Driver dan Droid Cam Source 3, ada Droid Cam Virtual Audio. Sini ada tambahan dari software yang di laptop ini gunakan. Untuk selanjutnya ada Storage Controller. Kita buka. Nah, di sini ada Microsoft Storage Space Controller. Yang kedua, selanjutnya ada System Device. Nah, System Device ini yang banyak sekali. Ini adalah suatu script bawaan dari suatu software yang untuk saling menghubungkan kepada suatu elemen motherboard yang ada di laptop ini untuk saling bersinambung menjadi suatu yang baik. Ada ICPI Fixed Picture Button, ada CPI Lead, CPI Bar Button, ada CPI Processor Aggregator, Operation Bus Enumerator, ada Direct Memory Access Controller, ada High Definition Audio Controller, dan masih banyak lainnya. Nah,
Yang terakhir ada Universal Serial Bus Control. Nah, di sini ada generic USB hub, Intel USB laptop controller, ada Realtek USB card yang terpasang di laptop ini. Ini adalah drivernya, ada yang standar USB controller, card. Nah, banyak sekali di sini hardware yang bisa kita cek dan bisa kita lihat untuk bila mana ada kesalahan atau driver yang belum terpasang. Di sini karena semuanya udah oke, jadi tidak ada indikator bila mana ada driver yang belum terinstall. Biasanya dia tuh ada indikator tanda seru warna kuning, itu yang menandakan atau ada problem atau driver yang belum terinstall. Misalkan di sini ada Maxima driver RAM 3G, ada tanda indikatornya, itu tidak akan bisa digunakan sama sekali hardware tersebut. Terus kita juga dapat melihat apakah dari itu terupdate atau kita bisa dapat disablekan ini dan ini tidak dapat digunakan, atau kita scan for hardware-nya atau ada kerusakan hardware apapun. Dan lebih menarik kita bisa melihat propertiesnya. Nah, propertiesnya ini lebih rinci lagi, apa kan tipe apa yang digunakan atau standar manufacturing mana atau standar. Terus ada DVD region-nya, ada volumenya, driver yang terinstall, pada tanggal berapa driver ini terinstall, dan version berapa. Nah, mungkin segitu saja untuk device manager. Kita lanjut aja ke disk manager. Nah, caranya kita langsung saja ke cara yang simple dan cepat, ke disk manager. Nah, ya tadi kita masuk ke start, klik kanan, kita cari disk manager. Nah, di sini sebelum kita membuat partisi, kita sedikit mengenalkan apa itu disk manager. Ini adalah suatu tool internal dari Windows untuk melakukan pengaturan konfigurasi hard disk, SSD, flash disk, atau media penyimpanan lainnya, dan fungsi-fungsi yang disediakan cukup banyak, seperti membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, dan masih banyak lagi yang dapat kita. Nah, di sini ada beberapa menu bar yang kita lihat. Ada volume itu menunjukkan nama-nama disk yang telah ada di sini. Terus ada layout, ada tipenya, ada basic, ada file system, ada NTFS, ada status healthy-nya, ada kapasitas yang digunakannya. Terus ada free space yang ada di sini yang bisa kita gunakan, ada persenan privacy. Nah, di sini kita langsung aja kita akan membuat partisi baru, di mana kita akan membuat partisi di drive D yang dibagi drive.
Nah, di sini ada drive D itu dengan kapasitas 377,8 GB. Partisi ini biasanya yang paling besar digunakan daripada partisi C, karena partisi C itu biasanya sistem-sistem yang saja yang digunakan, tidak seperti partisi D. Kalau partisi D itu lebih general untuk digunakan, dan kita bisa langsung aja ke caranya kita buka dengan shrink, klik kanan, shrink volume. Nah, di sini kita dapat memasukkan berapa megabyte yang kita akan partisi. Aja sekitar 5.000 atau 50.000 megabyte, yaitu sekitar 5 giga kurang lebih. Asing masih loading. Nah, di sini kapasitas yang harddisk ada, seluruh kapasitas harddisk di sini yaitu sekitar 931,51 GB, yaitu sekitar 1 tera. Cukup besar juga untuk suatu penyimpanan harddisk, untuk menyimpan suatu file-file atau film-film dapat tersimpan dengan leluasa, karena harddisk yang digunakan di sini sangat besar. Nah, setelah kita buat yang tadi, sekarang partisi udah terbuat, tapi dengan status masih unlocked. Jadi partisi ini belum bisa digunakan. Untuk step lanjutnya kita klik kanan, simple volume, keluar new simple volume widget. Kita next. Apakah kita mau menggunakan seluruhnya atau kita mau menggunakan berapa MB lagi atau dibagi lagi, bisa menggunakan seluruh saja. Kita next. Nah, di sini kita bisa mengganti inisialnya ya, jadi G mau A atau B, pokoknya pasti tidak bisa menggunakan partisi yang sama seperti C dan D, karena dia udah digunakan, tidak ada istilah. Atau kita bisa menyimpan dengan memasukkan nama. Saya kita itu saya menggunakan dengan inisial G. Lanjut. Nah, untuk namanya atau formatnya di sini kita bisa menggunakan expat atau NTPS. Misalnya kalau kapasitasnya besar, dia bisa menggunakan NTPS. Kalau untuk expat itu untuk data-data. Sekarang saja saya akan menggunakan NTPS saja, dan namanya bisa kita sesuaikan. Misalkan namanya data kuliah. Nah, kita bisa seperti ini. Next.
Maaf sebelumnya karena kan tadi ada kesalahan sistem, laptopnya tidak bisa digunakan untuk partisi. Saya di sini menginstal asisten partisi, namanya itu Aume Partition Assistant Standard. Sama saja untuk tadi ukurannya yang di D kita buat di C untuk buat partisi baru. Ini ukurannya sama dengan yang tadi. Kita klik kanan, lalu create partition. Ini apakah kita menggunakan seluruhnya, ukurannya, namanya apa, patternnya, terus jenisnya, lalu oke. Nah, udah jadi partisi G. Kita lihat di folder apakah ada. Kita belum, kita refresh dulu, kita cek lagi. Upgrade. Kita proses Nah, setelah berhasil proses, mungkin agak sedikit ada tambahan, tapi setelah dibikin partisi kita ada play. Nah, sudah terbuat partisi baru. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Kita delete dulu partisinya, delete partition. Nah, untuk delete partisi ini hati-hati juga bila mana kita menghapus semua partisi yang ada datanya akan hilang. Sekarang kita akan menghapus karena datanya kosong. Nah, setelah ini tuh ada inisial unlock reset. Nah, ada berubah lagi, tidak ada ininya, kosong. Convert. Partition. Nah, ini mana yang mau digabungkan? Nah, harus digabungkan partisi D dengan partisi G. Proses lepas absen. Nah, ini juga menjadi suatu suatu pengalaman baru kita bila mana laptop kita tidak bisa menggunakan partisi menambah atau mengurangi partisi. Kita ada aplikasi yang namanya Aume Partition Assistant Standard Edition. Ini banyak fitur-fitur juga kita bisa yang dapat kita gunakan.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe